Kalau hasil laboratoriumnya sih secara keseluruhan sih bagus ya Pak ya. LED itu laju endap darah. Kalau laju endap darah di atas 20 mulai mengental, makanya banyak orang yang datang, dok saya pakai pengencer darah gitu-gitu. Karena saya kan dokter bedah plastik ya Pak ya, jadi saya biasa operasi. Mereka bertanya kalau saya pakai pengencer darah boleh nggak, dia bilang gitu. Jadi dianggap darah encer itu bikin perdarahan lebih banyak. Padahal kalau LED-nya di atas 20 darah kental, pertanyaannya kenapa darahnya mengental? Kalau darahnya kita banyak oksigen, justru darah tuh encer. Kalau darahnya rendah oksigen, justru darahnya mengental. Pertanyaannya darah mengental banyak apa di dalam darah kok bisa mengental? Kayak teh Pak ya. Teh yang kental kebanyakan tehnya airnya sedikit gitu. Kalau darah mengental apa yang banyak sih sebenarnya? Apa banyak Hb-nya atau apa? Sebenarnya yang banyak sel inflamasi yang banyak di situ Pak. LED Bapak 7 itu bagus sekali. Nah, LED itu bisa mengental tergantung reaksi inflamasi atau radang di kita. Misalnya saya hari ini saya demam, batuk, pilek, LED kita naik Pak, itu normal. Jadi boleh nggak LED naik? Boleh, karena itu reaksi tubuh terhadap satu inflamasi atau peradangan. Karena itu inflamasi akut atau inflamasi yang sementara. Nah, tapi bisa jadi ada inflamasi kronis. Inflamasi kronis itu ya udah terbiasa tidur 3-4 jam selama bertahun-tahun. LED-nya Pak, LED-nya bahkan normal di bawah 20. Nah, makanya saya cek juga HSCRP. Nah, HSCRP itu menunjukkan radang kronis. Normalnya di bawah 1. Bapak ada radang kronis. Radang kronis itu badannya biasa aja. Saya rajin olahraga 2 kali sehari. Pagi olahraga, sore olahraga, kerja gitu. Tapi tidurnya kurang. Badannya radang kronis. Kita rasanya enak-enak aja. Nah, itu radang kronis. Nah, pembuluh darah itu mengecil, Pak. Kalau setiap kali radang pasti ada pembuluh darah mengecil. Tapi pembuluh darah mengecil secara kronis. Biasanya yang saya lihat pembuluh darah mengecil itu aliran ke ginjal dulu yang saya lihat. Sebelum fungsi ginjal yang berubah. Aliran ginjal mengecil ditandai dengan laju filtrasi glomerulus. Nah, Bapak cek LFG. LFG-nya harusnya di atas 90. 8 berarti berkurang. Nah, itu kan kelihatan Pak dari situ. Oke, nanti kita lihat penyebabnya apa, penyebab radang ya kan. Nah, saya LFG-nya berkurang, oh berarti ada pembuluh darah mengecil. Pembuluh darah mengecil bisa radang akut, bisa radang kronis. Nah, tapi kalau lihat dari LED berarti bukan radang akut. Ini kebiasaan kronis. Peradangan itu dua macam, dari overmakan atau overaktivitas. Nah, terus kita lihat apakah saya makan saya nggak benar. Kita lihat dari insulin fasting. Insulin fasting ini menunjukkan berapa banyak karbohidrat atau gula yang kita makan sehingga kita jadi hiperinsulin. Nah, hiperinsulin menuju ke diabetes. Nah, kalau kita lihat ternyata Bapak tidak ada hiperinsulin. Aman, di bawah 10 itu aman. Artinya dari makanan Bapak tidak kelebihan karbohidrat sama gula dari makanan. Bisa jadi karena pilihan atau jenis makanannya, atau Bapak rajin puasa. Cuman makan sekali sehari, bisa jadi insulin fastingnya rendah. Nah, kemudian kita cek hubungan sama HbA1c. HbA1c meningkat kalau ada hiperinsulinemia, ini tanda diabetes. Tapi kalau kita lihat di sini HbA1c Bapak normal, 5,4. Tapi yang jadi pertanyaan, insulin puasa itu rendah sekali Bapak, 4,7. Yang bagus tuh di bawah 20, artinya 4,7 juga bagus. Angka 1, angka 2 juga bagus. Artinya tubuh tidak perlu insulin banyak-banyak untuk membuat gula itu masuk ke dalam sel. Harapannya HbA1c mungkin saya perkirakan 4, ini kenapa 5,4? Nah, jadi adanya gula di dalam tubuh yang tidak ada pengaruh sama insulin. Kalau Bapak makan karbohidrat, gula kan hiperinsulin, harusnya insulinnya 15 gitu, insulinnya di atas 10 lah, walaupun masih normal di bawah 20. Tapi yang ada gula produksi mana yang nggak pakai insulin? Produksi liver. Ini makanya ada orang bilang kita nggak bisa makan gula. Ini buktinya Bapak HbA1c 5,4. Ada yang diabetes Pak, walaupun insulin fastingnya di bawah 10. Ada yang diabetes. Jadi ini dari mana gulanya ini? Kalau dari makanan udah benar Bapak, berarti dari overaktivitas. Cuma dua Pak, overeating atau overaktivitas.
Dok, saya olahraga biasa-biasa aja, 3 kali seminggu nggak aktif. Nah, kadang-kadang orang lupa nonton itu termasuk aktivitas.